Sebelumnya Halo guys, selamat datang di video pertama aku kali ini. Nama aku Sarah Maria. Aku salah satu mahasiswi dari Poltekkes Surakarta Solo dari jurusan okupasi terapi. Nah, kenapa aku buat video ini? Ini sebenarnya adalah tugas dari salah satu matkul aku, yaitu teknologi informasi. Jadi aku memilih untuk membuat video ini. Nah, aku tuh di sini bakal ngasih tahu dan ngebahas sedikit apa sih okupasi terapi itu. Jadi, okupasi terapi itu merupakan salah satu bentuk perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan fisik ataupun mental dengan menggunakan latihan atau aktivitas mengerjakan sasaran yang terselektif. Itu untuk meningkatkan kemandirian aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Kayak dia berlatih untuk mandi, berlatih untuk memakai baju, berlatih untuk melipat baju, atau yang lainnya juga. Nah, kenapa sih aku ambil jurusan ini? Jadi aku sedikit cerita tentang aku bisa masuk ke jurusan ini. Jadi aku punya kakak sepupu. Nah, dia itu salah satu alumni dari Poltekkes Surakarta Solo ini, yaitu jurusan yang sama kayak aku. Makanya aku ambil jurusan ini karena kakak sepupu aku yang selalu bilang, ayo gak apa-apa masuk OT aja, gajinya lumayan besar loh. Dan ternyata emang benar guys, sumpah deh, OT itu masuk ke dalam 10 kategori pendapatan terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah peringkatnya dia ke-8. Jadi si OT ini tuh emang bener-bener dibutuhin banget di rumah sakit guys. Jadi kayak kakak sepupu aku pun dia baru wisuda, dia udah dipanggil untuk kerja di rumah sakit. Banyak banget butuhin OT. Jadi emang kerjaan ini tuh sangat amat langka banget di Indonesia, masih langka banget. Nah, makanya aku tuh ambil jurusan ini yang pertama ya karena aku bingung mau ngambil jurusan apa lagi setelah lulus SMA. Kayak aduh, aku mau masuk jurusan apa sih? Sebenarnya aku pengen masuknya dokter gigi guys, tapi kayaknya nilaiku nggak cukup untuk masuk ke dokter gigi. Jadi aku bingung banget sumpah. Terus habis gitu udah deh, habis itu ya udahlah aku jalanin. Aku coba untuk daftar ke Poltekkes Surakarta ini. Aku daftar online. Nah, terus habis gitu kan ada sedikit hal lucu gak sih, kayak bego banget sih aku. Misalnya daftar pasti ada pilihan 1, 2, sama 3 kan. Nah, di pilihan aku tuh aku cuma ngambil satu pilihan, cuma D3 okupasi terapi. That's it. Udah gitu loh, nggak ada pilihan kedua atau ketiga. Itu untungnya keterima kan, dan aku masuk lewat jalur rapot. Nah, terus habis gitu akhirnya udahlah aku ikutan tes dan akhirnya aku keterima. Yeay, aku masuk di jurusan ini. Aku udah semester 2, sebentar lagi semester 3. Doain ya nilai aku bagus karena aku lagi UAS sekarang. Kalian tahu kan, sekarang kuliah online kayaknya gue makin bego deh sumpah. Iya sih, nggak apa-apa deh. Nggak bego, aku pintar. Nah, jadi OT ini tuh biasanya sama orang yang lagi dalam pemulihan akibat adanya kecelakaan atau cedera, terus orang yang emang mengalami gangguan mental dari lahir, terus dia gangguan masalah perilaku kayak contohnya Alzheimer, autisme, ADHD, dan juga ada penyalahgunaan pemakaian obat-obat terlarang. Itu bisa kalian kunjungi ke OT ini. Dan terus anak-anaknya biasanya itu kayak anak yang kena sindrom Down, terus habis itu dia praksi, terus ada cerebral palsy, dan juga ada ketidakmampuan belajarnya atau adanya keterlambatan dalam pengembangannya. Jadi mereka ini sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu untuk keterbatasan fisik, baik itu disabilitas atau emang karena kecelakaan.
Tapi yang bedain kalau misalnya fisioterapi itu dia berfokus pada fungsi gerak tubuhnya dan mobilitasnya. Tapi kalau misalnya okupasi sendiri itu dia lebih untuk kemandirian subjeknya. Biasanya bagi anak-anak, terapi ini dapat meningkatkan keterampilan kognitifnya, kemampuan fisiknya, sensori, dan motoriknya. Jadi okupasi terapi ini di Indonesia cuma ada 2 guys, ada di UI sama di Poltekkes Surakarta Solo. Karena itu tadi, pertama kakak sepupu aku lulusan situ dan udah kelihatan hasilnya. Terus habis gitu itu di Indonesia pertama kali tuh adanya di Solo guys. Nah jadi makanya itu aku lebih milih untuk ambil yang di Solo ini guys. Ya jelas banyak banget. Ya secara aku kan ambil D3, sebenarnya ada D4-nya, cuma aku lebih ngambil untuk D3-nya aja. Jadi aku semester 2 ini udah menjalani praktek ya lumayan agak banyak sih. Semester 1 itu kita harus tahu dasar-dasar dari pembelajaran OT itu apa. Kayak misalnya nih ya, setiap pergerakan kita itu ada namanya. Aku bakal contohin gerakan itu tuh namanya bucinator. Jadi segini aja video yang aku sampaikan buat kalian semua. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua biar dunia ini tuh makin tahu, banyak yang tahu apa sih okupasi terapi itu. Dan buat kalian yang baru selesai SMA atau nanti tahun depan, ayo masuk ke okupasi terapi. Aku jamin kalian gak akan nyesel karena pekerjaannya juga sudah sangat terpercaya. Bye bye.